Halo semua, selamat datang kembali. Nah, di lesson ini kita akan coba modifikasi Accurate untuk beberapa settingan ya, untuk penomoran, desain cetakan, desain laporan, dan lain sebagainya. Pertama, untuk desain cetakan atau yang kita akan cetak dari Accurate. Misalkannya saja kita misalkan mau cetak faktur penjualan. Nah, kita buka transaksi yang sudah kita buat sebelum-sebelumnya. Nah, kita bisa cetak di sini contohnya ya. Nah, ini adalah desain standar yang dari Akurat. Nah, kita akan coba modifikasi desain ini sehingga tampilannya lebih baik dan bisa sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, untuk mendesain ini, kita buka dari menu pengaturan, desain cetakan. Di daftar ini, kita bisa buat baru atau kita modifikasi desain yang sudah ada. Nah, di sini saya akan coba desain yang sudah ada. Ya, jadi dari desain yang sudah ada ini kita akan modifikasi dengan cara kita buka desain cetakannya ya. Lalu kita buka desainer. Nah, di sini kita bisa modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang pertama yang kita perlu ketahui di sini kita ada beberapa fungsi ya yang kita harus tahu dulu. Pertama itu kalau yang seperti ini disebut label. Ya, label ini artinya adalah kata-kata yang kita bisa ubah sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita mau ubah langsung jadi sales invoice ya, dari faktur penjualan jadi sales invoice. Maka kita di sini bisa ubah teksnya jadi sales invoice. Nah, di bagian bawah itu ada settingannya juga ya. Misalkan untuk teks sales invoice ini kita mau ganti, misalkan kita mau jadikan bold ya. Jadi kita bisa di font stylenya kita boldnya kita ya. Terus kalau misalkan mau jadi garis miring berarti italic ya juga ya. Atau kalau tidak berarti tidak. Terus di sini juga kita bisa atur dimensinya juga ya. Ini kotaknya ini berapa panjangnya ya. Nah, ini kan dia dimensinya 221 piksel ya. Nah, ini kita bisa kecilin kalau memang terlalu besar. Nah, misalkan ini saya kecilin jadi 150. Nah, terus ini lebar, itu lebar itu yang ini. Jadi kita bisa tambah juga ya. Dan itu menyesuaikan dengan size-nya juga ya, size dari font ini. Nah, ini size-nya misalkan saya mau naikin jadi 17 ya. Nah, terus di sini ada alignment ya. Alignment ini horizontalnya dia sebelah mana? Misalnya horizontalnya sebelah kiri, maka posisinya dia sebelah kiri ya dari kotak ini. Nah, tapi kalau mau ganti jadi center ya atau tengah, berarti kita pilih center atau tengah seperti ini. Dia akan ada di tengah. Lalu nanti di sini ada vertikalnya. Vertikal ini nanti misalkan dia di tengah atau di atas. Misalkan di atas itu dia akan agak ke atas. Tapi kalau tengah berarti dia nanti akan selalu di tengah. Jadi ketika misalkan dimensinya kita naikkan, dia akan ngikutin posisinya ya. Seperti itu. Terus ini ada color. Color ini ya warnanya. Misalkan kita mau ganti jadi warna merah misalkan. Ya, kita ganti dulu di sini. Nah, jadi warna merah. Nah, bisa seperti ini ya, warna merah. Nah, terus ini backgroundnya. Nah, kalau background ini ya background yang di sininya. Ya.
Kita misalkan mau ganti, nah ini saya pakai transparan aja. Tapi kalau mau diganti bisa diganti ya, seperti itu. Lalu ada border. Nah, border ini kotak ini ya. Kotak ini nanti dia apakah kita mau taruh border atau tidak atau garis ya. Nah, jadi kalau memang misalkan mau kita kurungkan ibaratnya, berarti kita bordernya kita masukkan. Kita isi semua seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini border. Lalu nanti sebagainya ya. Border stylenya bisa dipilih mau solid atau pakai dash ya, atau pakai dot ya, dan sebagainya. Ini bisa diatur ya. Nah, ini label. Label itu seperti ini. Ini label, tanggal ini juga label ya. Ini label ya, keterangan ini label, disetujui ini label dan sebagainya. Ya, itu label. Terus yang kedua itu ada yang seperti ini. Nah, ini namanya variabel. Nah, kalau variabel ini beda dengan label. Jadi variabel ini dia pakai expression. Nah, expressionnya berarti kita bisa klik di sini. Ya, expression ini pakai rumus. Ya, rumusnya kita tinggal cari saja kita mau apa. Ya, kita mau tampilin apa gitu ya. Nah, misalkan saja ini kita mau masukkan nomor telepon misalkan ya. Nomor telepon perusahaan di di bawah sini misalkan. Nah, kita juga bisa klik tambah di sini ya, add element, kita pilihnya variabel. Nah, selain variabel dan label, kita juga bisa masukkan image, QR link ya, barcode, line atau rectangle. Nah, jadi ini masing-masing ada keterangannya juga ya. Keterangannya itu artinya apa. Nah, di sini kita masukkan variabel. Nah, ini variabelnya di sini kita tekan, lalu kita geser. Nah, misalkan saya mau taruh di sini, ya, saya mau masukkan nomor telepon. Berarti di expression kita bisa ketik telepon, ya, ini telepon berapa nih? Misalkan telepon customer-nya ya. Nah, ini kita bisa pilih teleponnya, telepon bisnis seperti ini. Ya, bisa kita taruh di sini atau kita mau ganti, mau geser juga boleh. Nah, misalkan ini kita mau geser, ya ini kan customer, berarti kita harusnya taruhnya di sini ya. Jadi kita geser ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ini dia kolomnya agak besar, jadi kita geser ke bawah lagi, seperti ini. Terus di sini kita mau masukkan nomor telepon perusahaan, tapi karena rumusnya tidak ada, jadi kita bisa masukkan itu sebagai label saja. Nah, kita bisa geser seperti ini, lalu kita masukkan nomor telepon, misalkan telepon. Nah, seperti ini misalkan, ya. Nah, jadi itu label, label, terus ini variabel. Nah, variabel ini kayak gini, kita bisa kecilin, misalkan kita mau eh, kecilin size-nya, itu juga bisa ya. Ini semua label. Jadi kalau label itu kita masukkan expressionnya sesuai dengan rumus. Ya, jadi kalau dia tidak sesuai dengan rumus, dia tidak akan muncul error ya, akan muncul error. Jadi nggak bisa kita ketik sembarangan di sini, ya. Tapi kita pilih dulu, ya, isinya apa itu. Terus kita mau misalkan ubah, masukin logo, ya, di sini ada image, kita bisa klik saja di sini, ya.
dan kita cari misalkan itunya di mana gitu ya. Hmm, gambarnya sebentar ya, saya coba cari dulu. Saya nggak punya gambar. Nah, misalkan ini contohnya saja. Nah, gambarnya kira-kira seperti ini contohnya. Ya, maka dia akan memunculkan image-nya ya atau gambarnya. Lalu kalau sudah kita bisa simpan. Ya, di sini kita bisa simpan. Atau kalau mau ganti ukuran, kalau ganti ukuran kita klik dulu ya di luar ini. Nah, di sini ada ukuran. Papernya pakai ukuran berapa? A4 atau A5 ya. A5 itu berarti setengah ya. Tapi kalau A5 itu saya sarankan pakai yang custom saja. Nah, custom ini nanti kita ubah yang di sininya, yang di uh, sininya ya. Nah, kita ganti jadi misalkan 148. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kalau yang setengah. Tapi kalau yang lebar berarti A4. Nah, untuk panjangnya sendiri itu akurat sebenarnya dia ukurannya itu dia akan melebar sendiri ya sesuai dengan konten. Dan itu ada settingannya juga di sini. Nah, kayak gini ya. Di sini dia ada tinggi detail. Nah, tinggi detail ini ada tergantung banyaknya data. Jadi semakin banyak data itu dia akan melebar sendiri. Seperti itu. Nah, ini contohnya, lalu kita simpan saja. Setelah disimpan, kita close, kita buka akuratnya, ya. Ini kita cetak lagi kalau mau dicetak. Nah, tampilannya dia sudah berubah sesuai dengan yang kita modifikasi. Nah, desain cetakan ini memang em, perlu banyak belajar ya. Jadi kalau ketika kita mau coba-coba desain, ya silakan saja ya karena banyak yang kita bisa desain dan bisa juga sesuai dengan kebutuhan perusahaan.